Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Video kali ini adalah tema yang menarik untuk dibahas sesuai dengan cuitan Islah Bahrawi yang sebenarnya dari sisi referensi sangat miskin. Tetapi bagaimana sikap Islah Bahrawi ini memahamkan Wahabi kepada orang-orangnya dengan sistem doktrin, bukan ilmiah, doktrin. Doktrin mematikan kepada seluruh pengikutnya Islah Bahrawi sebagaimana yang Anda tonton berikut ini. Tantang kepada kelompok Wahabi, Salafi pun untuk membantah pernyataan saya. Mari kita adu literatur, kita adu sejarah soal ini. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada bantahan. Dan mereka mungkin juga sekedar ikut-ikutan menjadi follower, dan sebenarnya mereka tidak didukung oleh literatur yang kuat. Mengapa mereka kemudian mengharamkan penghormatan kepada dzurriyyah kenabian? Karena lawan politik utama dari keluarga Ibnu Saud itu keluarga habaib, namanya keluarga Ibnu Rashidin dari kota Haid. Perangnya 8 kali, membunuh 13.000 rakyat Saudi hanya gara-gara untuk penguatan politik keluarga Ibnu Saud. Itu di antara salah satu fitnah yang dilancarkan oleh Islah Bahrawi kepada Wahabi yang digelarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, bagi saya sah-sah sajalah, saya Wahabi, ya, saya Wahabi. Karena kebetulan ada persamaan dalam banyak pemikiran. Kalau Islah Bahrawi ini persamaannya dengan Syiah paling banyak. Nanti saya akan membuktikan bahwa referensi yang dipakai oleh Islah Bahrawi ini umumnya dari Syiah. Kalau tidak dari Syiah, itu dari buku Al-Fitnatul Wahabiyah yang disusun oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Buku itu juga banyak dustanya, sudah banyak dikritisi oleh ahli sejarah tentang pembunuhan dan sebagainya. Kemudian mengenai dzurriyyah Nabi juga yang dilancarkan dan disampaikan oleh Islah Bahrawi kepada yaitu pasien-pasiennya, anggap saja pasien mereka ini, karena disebut pesakit kalau itu ada di Wahabi. Jadi kalau kita pakai disebut pesakit, maka itu dianggap pasien yang harus disembuhkan dari pemahaman-pemahaman yang salah dan harus diluruskan, ya, sesuai dengan keinginan Islah Bahrawi, dan merasa orang paling pandai di dunia dengan segala kekurangannya gitu. Itu yang kita soroti kali ini. Buku-buku berkaitan dengan dzurriyyah Nabi misalnya, ya. Buku dengan durian misalnya berkaitan dengan dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi. Mengapa Salafi tidak menghormati seperti umumnya Nahdien, ya? Nah, yang kita cermati sekarang malah banyak dari kalangan Nahdien sendiri yang mengkritisi yaitu keturunan Ba'lawi, tidak henti-hentinya, bahkan termasuk di dalamnya orang-orangnya Islah Bahrawi itu cuitan di mana-mana dan berusaha yaitu menggembosi orang-orang yang fanatik kepada dzurriyyah Nabi. Ini kebencian juga yang ditanamkan kepada Habib-Habib oleh, ya, kelompoknya Islah Bahrawi sendiri. Di sini saja sudah kebohongan besar dari Islah Bahrawi. Jadi bukan Wahabi lagi sekarang. Hampir seluruh, ya, anak-anak muda dari kalangan Aswaja ini sudah mulai muncul rasa kebenciannya kepada habaib.
Nah, kemudian dia berbicara tentang penghormatan. Penghormatan seperti apa yang dimaksud oleh Islam Barawi? Apa disuruh menyembah? Apa disuruh menjilat seperti halnya orang-orang mereka? Atau apa disuruh sujud di kaki mereka? Cobalah baca kitab-kitab Wahabi itu. Jangan terlalu anti itu. Bagaimana tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar berceramah itu tidak membabi buta. Kalau seperti ini sama saja dengan membabi buta namanya. Sudah babi buta, itu membabi buta. Itu yang pertama. Jadi kalau kemudian membuat artis-artis tertarik dan sebagainya itu, ya itu karena memang dakwah. Pak Din saja bisa menari artis. Lah, Wahabi bahasanya bahasa halus, bukan seperti Islam Barawi kasar, Maduranya yang dipakai. Itulah kalau berbicara ilmu itu yang dingin kepalanya gitu. Kalau menyampaikan yang dingin, faktanya yang nyata. Jangan mengambil fakta dari Syiah. Hanya ada 2 fakta buatan itu yang ditulis oleh Syiah dan juga salah satu orang yang mengklaim aswaja, yaitu yang pertama kitab Al-Fitnatul Wahabiyah, juga buku-buku Wahabi yang ditulis oleh Syiah tentang pembunuhan Wahabi yang sampai 13.000 orang itu. Dan itu bermacam-macam tulisannya. Ada yang 4.000 orang, ada yang 40.000 orang, bahkan ada yang 100.000 orang. Fitnah-fitnah keji seperti ini tidak ada sejarahnya. Silahkan buktikan kepada Islam Barawi. Saya tantang Islam Barawi untuk mengeluarkan sejarahnya. Jangan sejarah palsu lah yang dipaparkan kepada umat ini gitu. Jadi kalau sejarah palsu yang disampaikan kepada umat namanya itu dibodohi dengan doktrin-doktrin pembodohan, ditakut-takuti. Sama halnya dengan Orde Baru dahulu kala, ketika ditakuti dengan bermacam-macam cara. Ini apa, sisa Belanda cara berpikir begini, menakut-nakuti orang gitu. Sisa-sisa Belanda, bukan cara-cara Islam, bukan cara-cara agama, bukan. Ya, ini ya yang pola. Mari kita lanjut tuh omongannya Islam Barawi kayak apa lagi. Metodologi penguatan politik dari keluarga kerajaan ini kemudian yang mempengaruhi ajaran ini, yang kemudian aturan-aturan di dalam ajaran agama Wahabi Salafi ini dijahit sesuai dengan ukuran keluarga kerajaan Ibnu Saud. Dan mengapa mereka mengharamkan musik? Karena musik bisa menghimpun kerumunan masyarakat, di mana keluarga Ibnu Saud ini paling takut dengan kerumunan masyarakat Saudi. Karena mereka takut ketika masyarakat berkerumun akan melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap keluarga Ibnu Saud pada zamannya. Nah, ini soal musik ya. Berbicara musik misalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Islah Barawi, bahwa itu ketakutan Arab Saudi, ini juga adalah merupakan pembodohan terhadap umat. Artinya selama ini orang ini baca apa? Baca kitab apa baca Quran? Cobalah baca kitab-kitab para ulama-ulama besar sebelum munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang haramnya musik. Biar tidak terobsesi oleh kebohongan-kebohongan dan untuk terus berbohong kepada umat. Jadi sejarah-sejarah seperti ini adalah sejarah palsu, hoax itu. Membimbing jemaah dengan hoax itu berdosa. Kenapa saya bisa buktikan bahwa itu hoax? Lah, wong Imam 4 saja itu berselisih pendapat tentang haramnya musik. Bahkan mereka ini mengharamkan musik banyak, lebih banyak yang mengharamkan dari Syafi'iyah, dari Malikiyah, dari Hambaliyah, dari Hanafiyah. Mereka itu yang lebih banyak, lebih mayoritas adalah mengharamkan musik. Lah, kenapa kemudian dituduhkan kepada Wahabi? Kan lucu ini orang. Berarti yang dibaca setiap harinya itu cuma koran, berita doang gitu. Tidak ada di dalamnya keilmuan-keilmuan yang bisa diambil sebagai manfaat, karena isinya ceramahnya caci maki melulu.
sama dengan Idrus Ramli itu tuh, persis tuh sama. Karena kalau mencaci maki Wahabi menurut Idrus Ramli kan dapat pahala. Jadi dianjurkanlah kepada Aswaja untuk memaki, mencaci maki orang-orang dengan cara-caranya itu. Karena itu berpahala, bisa masuk surga. Jadi ini adalah kebohongan besar loh. Musik ini kalau dibaca dalam kitab Madzahibul Arba, jelas sekali itu keharamannya seperti apa. Mengapa yang dituduh Wahabi? Berarti memang miskin literatur, literasinya tidak ada di dalam hal ini. Tadi dikaitkan dengan habaib. Padahal di kerajaan sendiri, di Arab Saudi sendiri itu ada sekitar 12 Wahabi yang berasal dari Habib. Bagaimana bisa berpikirnya Istabarawi itu tumpul seperti itu gitu. Kekanak-kanakan cara berpikirnya apa? Kebiasaan orang-orang Madura dahulu kala. Di Madura kan begitu kalau berbicara Wahabi itu. Jadi hal-hal seperti ini seharusnya jangan disampaikan kepada umat lah, memalukan Madura gitu. Memalukan Madura yang seperti ini. Nah, mari kita dengar lagi. Kita bongkar saja ini. Kita bongkar kebodohannya dia gitu. Dan mengapa juga ziarah kubur kemudian diharamkan oleh ajaran dari Wahabi Salafi ini? Mengapa? Karena mereka, keluarga Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak menginginkan orang Saudi punya ikatan masa lalu dengan leluhur-leluhurnya. Mereka ingin memutus mitos itu sehingga orang Saudi betul-betul fokus kepada pengikut keluarga Ibnu Saud. Ini untuk penguatan mereka. Ya, itu kalau kita cermati, kalau kita lihat, jadi benar-benar yang apa disampaikan oleh Islah Barawi itu merupakan sebuah kebohongan. Masalah ziarah kubur misalnya, saya kira tidak ada satupun buku di dalam Wahabi yang mengharamkan kuburan. Yang diharamkan itu memuji-muji, yang diharamkan itu memuliakan kuburan, yang diharamkan itu menyembah kuburan. Kitab mana sih yang mengharamkan ziarah kubur itu, Pak Islah Barawi? Coba tunjukkan kitabnya satu saja gitu. Kalau memang ada yang mengharamkan ziarah kubur, silakan tunjukkan. Saya tantang Anda sekarang itu menunjukkan kepada saya kitab Wahabi yang mengharamkan ziarah kuburan. Jangan dibalik-balik lah. Yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan seluruh orang-orangnya itu mencegah agar umat tidak menyembah kuburan. Dan kenyataannya ini banyak di Indonesia. Berlebihan orang yang datang ke kuburan, mereka nyembah kuburan, bukan lagi berziarah ke kuburan. Silahkan perhatikan saja. Ini ya saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada Islah Barawi. Saya sebagian aja, saya tidak ingin membuka seluruhnya. Malu saya tuh kalau menanggapi isinya nggak ilmiah, isinya fitnah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.